Barokahnya jawaban itu sumastabahu rabbuhu fataba ali wahada. Nabi Adam saat itu juga jadi al-mujtaba, dia orang pilihan. Allahu Rabbi wal Islamu dini. Ketika nama engkau disebut, wawahi saya ini benar kata iblis. Saya tidak kepikiran wa izzatika ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah mengira ada seseorang atau makhluk siapapun yang ketika menyebut engkau kemudian dia bohong. Mencatut nama presiden itu buat orang fasik kan ya takut, nyatut nama rektor buat orang nakal pun takut. Apalagi ini nyatut nama Allah. Ini Allah sudah bilang kamu boleh makan ini. Barokahnya jawaban itu sumastabahu rabbuhu fataba ali wahada. Nabi Adam saat itu juga jadi al-mujtaba, dia orang pilihan. Ya, ini saya termasuk cucu yang baik karena meneruskan cerita sampai sempurna ini. Jadi mohon para kiai, para balik yang cerita Nabi Adam dosa itu mohon tobatlah, kasihan tuh mbah kita, anu ceritakan dosa nih. Dosa kalah beong wedok semacam-macam lah, itu kasihan. Bacanya harus urut. Wa asa adamu rabbahu fahuwa tapi sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Jadi lengkap lah, jangan cerita dosanya tok terus disimpulkan, mbah kita aja dosa, apalagi kita sudah salah ngambil dalil, dipakai justifikasi. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah, karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu, dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah, karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi. Kalau bal sawatat lakum anfusukum. Misalnya Nabi siapa bawanya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'ab. Ya kita ini main, Bah. Tapi ketika di hutan, kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Wajah wabahum isya ayyabkun. Dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawatat lakum anfusukum amro. Pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Yaitu tadi gak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah, seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi dia lupa menyobek-nyobek baju tadi. Makanya Nabi Yakub bilang, sopan nih serigala itu. Ketika mau makan baju anak saya disuruh nyopot dulu gitu. Peradabannya gitu. Nah, di sini kata sawalat itu ada konstruksi yang kita mau tidak mau pakai cerita tadi karena wong dimakan serigala kok bajunya utuh. Cek beretikanya serigala itu. Mungkin kuliah di UI. Jadi, nah kita ini nekuni itu. Jadi apa ya? Dan terus nah kita akan cari aman. Artinya cari aman itu kalau tafsir atau terjemah berdasar Israiliyat kita nanti dimarahin orang banyak. Tapi tidak juga kita kadang-kadang mau tidak mau karena ada kata yang tersembunyi. Yang mau tidak mau utuhnya itu kalau memanfaatkan Israiliyat tadi. Nah, makanya Nabi ketika ditanya ya Rasulullah bagaimana dengan cerita dari Bani Israel itu. Ya, Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Tapi setelah kita nekuni tafsir, ya nekuni apa itu mau tidak. Yang terakhir sebagai matur kita ke Profesor Dr. Quraish Shihab, masalah fikih terutama yang mendesak. Quran itu kalau cerita fikih itu kan belum dibabkan dulu ya. Misalnya at-thalaqu marratan, cerai itu ya hanya 2. Cerai hanya 2 ini kan kita jadi bingung karena taunya kita cerai itu sampai apa? 3. Akhirnya mau tidak mau kita membuat taksisul fikih, dasaran fikih. At-thalaqu marratan ayat tolak sing yasihur rujuk, tolak yang boleh rujuk. Itu 2. Namanya roj'i. Kalau tolak ini roj'i wa bu'ulatuhunna ahaqqu biratihinna di masa iddah, suami tadi maling berhak rujuk. Artinya orang lain enggak berhak karena ini masih fi hukmi zaujiyah. Dia masih dihukumi seorang apa? Istri.
Nah, baru fa in talaqaha fala tahillul lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini yang terus kemudian orang fikih menyebut tolak bain yang kalau itu terjadi si istri ini tidak halal bagi mantan zautnya kecuali sudah dirasakan orang apa? Lain. Jadi terus kita ini mikir hatta tankiha zaujan ghairah itu ukurannya nikah itu apa? Mayoritas ulama bilang ukurannya nikah bukan sekedar akad tapi sudah dirasakan orang lain. Sudah ada hubungan intim. Memang harus bahasa vulgar ya karena ini fikih. Ben kapok cara Jawa, oleh nalak tenanan jebule ape balik bojone dirasakno wong liya. Kadang mukhalil ini kebablasan enggak mau ngelepas. Padahal dia kadang mukhalil order tapi kalau cantik terus menarik kan dia enggak mau lepas. Nah, pertanyaannya itu kan tapi ada mazhab yang meskipun syad yaitu yang mengatakan ya hanya akad sudah sah. Tapi itu di coro bahasa sekarang dibully banyak ulama, disalahkan. Wong tujuannya itu bikin jera, kok hanya akad kan tidak jera. Jadi mukhalilnya hanya akad, setelah akad nanti menceraikan itu sudah cukup. Itu disalahkan banyak ulama karena ketika peristiwa itu terjadi pada istrinya Rifa al-Quradi, jadi di hadis itu ya vulgar. Ya Rasulullah saya ini istrinya Rifa al-Quradi. Kemudian dia mencerai saya, fabat tato lagi, tolaknya sampai habis. Kemudian saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Di hadis ini bacanya bukan Zubair tapi Zabir. Abdurrahman bin Zabir. Tapi orang Arab itu ya agak vulgar. Wa inna ma ma'ahu mislahud batis saw. Tapi alat kelaminnya tuh kiwir-kiwir. Nabi saya tidak mau. Terus Nabi tertawa-tawa. Di hadis itu ya kalau sama tertawa ini sudah sunnah Rasul. Karena mas di hadis itu fatabas sama dohikan. Nabi itu tertawa sampai coro Jawa guyu ngakak. Fatabas sama dohikan. Bukan fatabas sama mutabut, tapi di semua teks hadis fatabas sama dohikan. Nabi tertawa-tawa. Kamu ingin ya sama suami kamu yang pertama. Terus Nabi ngendikan la kata hatta yazuqa usailataki wa tadzukina usailata. Enggak, sehingga kamu merasakan dia dan dia merasakan kamu. Sehingga ulama mengatakan hatta tankiha zaujan khairah adalah sampai hubungan suami istri untuk menjadi mukhalil yang maksud saya di sini juga matur sama rektor sama ketua badan wakaf ini. Enggak gampang ngamanati jadi direktur. Makanya Pak Fajar minder itu sudah bener. Mendingan noto sandal dari kanan jadi kiri, kiri jadi kanan gitu. Karena PR-nya itu besar dan nanti diaudit. Apalagi kalau dapat gaji lebih besar lagi. Makanya ini kalau bisa Pak Rektor, Pak Badan Wakaf ini nggak usah digaji supaya hisapnya ringan. Sudah keliru dapat uang kan berat hisapnya. Ya dulu tanya Profesor Zeni, bertahun-tahun saya kerja di itu nggak kepikiran gaji, sampai sekarang nggak kepikiran. Pak Zeni tahu kalau saya ikhlas. Saya bilang, kok ada orang ikhlas gak Pak? Saya ini anak kiai, cucu kiai, ajaran paling pokok ya ikhlas. Sebetulnya bukan ikhlas banget, karena kalau digaji kok salah itu hisapnya berat. Nggak salah dapat gaji. Jadi mohon ini dipakai percontohan pertama. Ya ini kan kita saudara semua, relax saja lah. Dipakai percontohan apa? Pertama ada direktur studi apa Pak On tambah apa? Tambah gaji ya. Tanpa follow sih kata ketua DPPAI ini ya. Jadi ini semua matur kita ke Profesor Quraish Shihab supaya beliau nanti bisa ngendikan. Saya termasuk orang yang sangat hormati beliau dan insya Allah nanti saat tanggal 6 April atau apa juga mau sowan beliau. Dan beliau juga sering curhat, saya juga sering baca tafsir Al-Misbah beliau di Muqaddimah. Dan rata-rata ya curhat. Mau tahlili efeknya gini, mau maudhu'i. Tapi karena memang kita ngadepin teks yang umurnya sudah hampir berapa? 1000 berapa Pak Tamji? 1400 berapa? Ya sekitar 1400 berapa. Tapi tadi dari makanya kan kita kalau nerjemah terus saya diantara yang saya usulkan ke Profesor Zaini saat itu saya mau ikut tim asal ada catatan kaki, terus ada beberapa tambahan catatan kaki supaya tadi wa antas mau binal ukhten itu kalau kita misalnya kita kembali ke Quran hadis, Quran saja kan. Nah kalau ke Quran saja yang diharamkan wa antas mau binal ukhten, padahal di sini juga wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kho. Terus kita sebenarnya ingin nambahi wala binal mar'ati wajat jadi. Tapi kan kayaknya enggak kepikiran. Nah, ada orang kok. Tapi kalau mbak atau adik itu kepikiran kan? Karena kalau ketemu temannya kan, saya sering punya teman yang dapat dua-duanya teman saya. Kok kamu nikah yang ini? Ya Gus ajane ayu Mbak Yunis dirabi wong. Ya kan? Atau yang ayu adiknya juga. Wah saya keduluan Gus ajane. Aku lah incer adik. Ambek bapaknya dijokno Mbak Yunis. Lah yang potensi masih begitu itu kan saudara kan. Makanya ini yang dilarang Allah wa antas mau benal ukhten, karena yang potensi masih ada rasa ya benal ukhten. Tapi bukan berarti yang lain
boleh. Makanya hadal jam'u al muharram wa ibaratun an hurmatil jam'i bainal mar'aten sing ada hubungan nasab. Jadi tidak harus antara apa? Saudara, tapi dua perempuan yang ada hubungan apa? Nasab. Yang andai kan salah satu itu lelaki gak boleh kawin, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Nah, kemudian ulama bikin kaidah itu ya, dua perempuan yang andai kan salah satu ini kok lelaki gak boleh kawin, maka tidak boleh dikumpulkan oleh satu lelaki fi nikahin wahid. Misalnya sepupu itu kan andai kan misalnya kamu nikahi Dwi punya sepupu Sri. Dari awal kan sepupu itu boleh nikah. Maka andekan kamu poligami dengan cara seperti itu kan nggak masalah. Yang masalah itu apa? Dua perempuan yang andekan salah satu itu lelaki nggak boleh apa? Nikah. Berarti dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Artinya benal ukhtain ini dianggap ibaratun angkada. Kalau dalam bahasa Balawi disebut itlaqul ba'di wa iradatil kul. Yang disebut sebagian tapi maknanya utuh. Nah hal-hal seperti itu memang berat. Makanya ini direkturnya sudah nyerah itu. Tapi lebih gampang nyerah lagi kalau nggak dapat gaji. Karena kalau nyerah tok gajinya diterima tuh kayaknya gimana gitu. Nah ini tidak gojlok tapi etika. Ini urusan etika. Tapi kalau UI memberi tidak atas nama gaji, atas nama kasihan dia monggol. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe cerita menawi elek kula mboten ngertos mergi tuwa kula umure. Dados riyen buyut Baiti niku ngapalnone Quran niku dibiayai Mbah Hamzah Sato. Dados Sayyid Hamzah Sato niku Sayyid Ageng Al-Alim Al-Alama sing manggen teng Putih Sedan. Iku pernah dados kiparipun Kiai Zubaidi. Dados Mbah Baiti niku jo nate dididik dipondokaken dening Sayyid Hamzah Sato. Dados di antara sing diceritakan Mbah Mun teng manakibe Sayyid Hamzah niku jasane Sayyid Hamzah niku ndadosaken buyut Baiti niku ngantos apal Quran. Mbah Baiti niku bin Dimyati riyen, Mbah Dimyati niku santri alim dipek anak angkat Mbah Umar Harun. Dados ulama sarang Fiddaurisani riyen paling sepuh, paling disepuhaken asmanipun Mbah Umar Harun. Mantunipun Mbah Ghazali. Niku Mbah Mun sering cerita riyen niku buyut teng Kudus, Kiai Maksum kepengin ndek mantu sarang. Terus buyut kula Hafsah nggih buyut lek-lek kula niki dipondokaken teng sarang. Tapi riyen dereng enten pondok, terus dititipaken tiyang terus dipacaki ben ketok ayu jare ben santri sarang ku seneng niku sing rati duka istiad model semudi. Alhamdulillah saya putu-putune pun pinter seneng tiyang niku pun barokah. Mboten usah diwarai pun pinter. Riyen mboten enten pacaran, mboten enten WA, mboten enten napa. Tapi singkat cerita niku terus buyut Hafsah niku dikersakno Mbah Umar dinikahaken anak angkat. Ini ku Mbah Dim Yati. Dinikahaken Mbah Dim Yati. Kiai-kiai Kudus iku ceritane niki ceritane ora pati trimo mergi Mbah Dim Yati itu tiang Banjar. Walhasil ngantos dites. Riyen niku mentolo calon mertua ngetes mantu niku mentolo kan maca kitab iso ta ora. Terus cara ndukun niku mandi ta ora. Riyen dites niku mentolo mertua riyen ora dikaco jan riyen. Sani kan mboten mentolo. Pergi kuwatir nak alim mantune malah isen. Lah kados tiyang-tiyang ngeten iki mek mantu santri terus ngetes pinter mantune no. Dirofak diwaca jer ya ora roh. Donyane dipek ya ora roh, sertifikat diwalekno ya ora roh dadi ora usah dites. Walhasil singkat cerita terus buyut niku angsal kalian. Mbah Dim Yati niku angsal Mbah Hafsah. Manggen teng Damaran niku riyen Damaran pondok sepuh. Teng biografi ini pun Kiai Maksum Lasem mawon nate ngaji Mbah Maksum Damaran. Niku ditulis resmi kalian Habib Haidar Bahmat. Dados Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Niku nulis biografi ini Mbah Maksum niku termasuk nate ngaos Mbah Maksum Damaran. Mbah Soleh Darat yang terkenal gurune Mbah Hasim nggih nate ngaos Mbah Soleh Asnawi Damar. Dados sak silsilah alim alamah niku nggih buyut-buyut lelek niki alim alamah. Seputune sing rapati sregep ku rapati wani cerita. Lah niku imma tawadhu wa imma engko diarani goblok dadi sing ora roh. Rasane niku mboten fair.
Nggih nak buyute alim nggih diakoni napa? Alim kersane nak sing goblok nggih isin utawi tawaduk napa lah pilihane. Wong goblok biasa ae. Nampa kodok koder. Salah ini nikah. Mboten kerasan deh tenggene Kudus ndamaran. Mboten kerasan. Niku sing akhire tenggene balokan mriku tenggene Karas terkenali cerita niku buyut niku gadah Mbak Yu sing pun manggen teng mriku. Mbah Dim niku soal hasil manggen teng balokan niku tenggene ku Aras. Terus sering ditilihi Mbak Arwani niki kula cerita Duriyatam ba'duha mim ba'd. Kula wingi ngisi khataman tenggene Yambuk Mbah kepanggih Gus Ulin, kepanggih Pak Arifin. Niku Mbak Arwani saking kultuse teng buyut teng Mbah Hafson. Niku fi hayatiha ge sowan. Ba'da wafatiha ge nate Mbak Arwani sowan teng saryanipun Mbah Hafson sing derekno Pak Arifin Fanan. Mbah Ulin cerita teng kula pokoke abah nak nimbali buyutem besah. Besah nah. Besah bibik Hafsah. Terus kula cerita teng lek-lek niki mergi kula ngundang lek tapi tuwa kula, umure tuwa kula. Pengalamane nggih top kula. Cara dhuwit nggih kata kula. Cara teng Jakarta niku nggih menteri-menteri sing dirohi nggih kula mboten lek-lek. Terus nak masalah kondang-kondang kula. Duka nak teng akhirat nggih kondang kula. Mboten niki mboten tasjek supados duwe nyali. Mosok Pak Lek kalah mbek ponakan. Nak ponakane iso maca Ikhya palike luwe iso. Nak ponakane ngawur ya palike luwe ngawur. Terus akhiripun niku seniki cerita. Terus Mbak Arwani sing ngonten terkenal Al-Muqri Al-Masyhur. Iku kultus kalian buyut kula namine Hafs.